Hai, selamat datang kembali di cerita Rumah Seberang Jalan part 2. Seusai makan malam, Adeline memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Ia menatap mengelas barang-barang di dalam dus besar yang sama sekali belum dijamahnya. Hari ini terlalu lelah jika harus merapikan semuanya. Adeline melangkah mendekati jendela, kemudian menutupnya. Sekilas, ia memperhatikan jendela yang berada di seberang jalan itu. Lampu di balik tirai sana nampak menyala redup, tapi sepertinya sama sekali tak ada tanda-tanda kehidupan di rumah itu. Gadis itu menarik tirai dan bersiap untuk tidur, namun ia tertegun dan kembali membuka tirai sedikit. Ia mengintip lewat celah kecil itu. Tirai di jendela seberang jalan terbuka setengahnya. Adeline melihat samar-samar seorang gadis sebayanya tengah duduk menghadap jalan. Di tangannya, gadis tersebut menggenggam sesuatu. Adeline memicingkan kedua matanya tanpa berkedip, mengira-ngira benda apa yang berada dalam genggaman gadis tersebut. "Apa yang kau lakukan, Adeline?" Suara mama yang muncul secara tiba-tiba berhasil mengagetkan Adeline. Gadis itu spontan terlonjak. "Ah, mama, mengagetkanku saja." "Tak ada, hanya sedang menutup jendela," jawab Adeline cepat. Entah mengapa ia mesti bersikap sebegitu. Seolah tak ingin mama melihat apa yang baru saja dilihatnya. Seret. Seraya tangannya menutup tirai dengan segera. "Ya sudah, cuci kakimu dulu, setelah itu minum air putih 1 gelas, berdoa, bersyukur, dan pejamkan mata." Adeline memotong ucapan mama. Mama hanya terkekeh mendengar celocos putrinya itu yang sudah sangat hafal dengan ucapannya ketika menjelang tidur. Mama menghampiri Adeline, kemudian mengecup keningnya sebelum keluar dari kamar. Isti kembali membereskan beberapa barang yang masih berserakan di lantai 1, sementara sebagian masih berada di dalam dus. Besok, ia baru berniat akan merapikan semuanya. "Isti!" Terdengar suara Gabriel Malaika memanggilnya dari luar, yang disertai ketukan di pintu. "Sebentar," jawab Isti sembari melangkah cepat dan membukakan pintu. "Aku harus kembali ke rumah sakit. Ada pasien yang mencoba melakukan bunuh diri beberapa menit yang lalu," ujar Gabriel setelah pintu dibuka oleh istrinya. Ia melangkah cepat, mencari tas kerja dan alma mater kebanggaannya. "Tapi ini sudah larut, Gabriel. Apa tidak sebaiknya besok pagi saja kau ke sana?" Isti mengikuti langkah suaminya. Keduanya berjalanan beriringan. "Tidak bisa, tak ada dokter jaga sama sekali malam ini, sayang." "Dengar, kunci rumah dan jangan membuka pintu, siapapun yang datang. Nanti aku akan mengabarimu terlebih dahulu sebelum pulang." Gabriel menyentuh kedua pipi Isti dengan telapak tangannya, sambil menatap istrinya dalam-dalam, kemudian mengecup keningnya. Isti hanya menghela napas pelan lalu mengangguk. Gabriel perlahan melepaskan tangan dan melangkah. Isti mengikuti langkah suaminya dan menatap punggung Gabriel. Kemudian tak lama Isti menutup dan mengunci pintu. Setelah dengan pasti Gabriel masuk ke dalam mobil. Isti melangkah menaiki anak tangga. Suara sendalnya menggema di rumah tersebut. Ia mematikan seluruh lampu di lantai 1, lalu berjalan menuju kamar tidurnya. Adeline terjaga. Ia mengucek matanya dan menatap waker yang berada di atas nakas. Jam 11. Siapa yang memainkan alat musik selarut ini? Adeline bergegas menyibak selimut yang membalut tubuhnya, lalu beranjak turun dari tempat tidurnya, mengenakan sendal rumah dan tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia melangkah menuju tirai, kemudian mengintai dari baliknya ke jendela seberang jalan. Gadis itu yang dilihat Adeline beberapa waktu lalu dengan piawai tengah meniup harmonika. Wajahnya sendu, matanya terpejam, rambut panjangnya tergerai lembut. Sesekali nampak berterbangan oleh angin malam yang berembus. Adeline berdiri cukup lama, memperhatikan gadis yang wajahnya sama sekali tak terlihat jelas dari tempatnya berdiri. Ia nampaknya kagum dengan suara musik mendayu yang keluar dari alat musik yang ditiup tersebut. Sepertinya gadis itu sudah sangat lihai memainkannya. "Adeline, bangun!" Suara mama dari luar kamar terdengar nyaring pagi itu, mengagetkan Adeline yang masih bergulung malas di dalam selimut tebal miliknya. Ia menutup wajahnya dengan bantal dan tangannya merangkul Elmo. Tap, 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 tap. Terdengar langkah kaki berjalan mendekati kamar.
Kemudian pintu dibuka dari luar. "Sayang, sudah siang. Ayo bangun. Hari ini kita harus ke sekolah barumu untuk mendaftar." Mama menarik selimut yang menutupi sebagian tubuh Adeline. Adeline membuka mata malas. Matahari pagi seketika menyilaukan matanya ketika Mama menyeret gorden dan membuka jendela lebar-lebar. Dan hal itu membuat kedua mata Adeline mengerjap seketika. Bisakah setengah jam lagi?" Gumam Adeline di sela mulutnya yang menguap. Mama menggeleng keras. "Tidak bisa, Adeline. Lekas mandi." "Tidak mau tahu. 10 menit lagi Mama tunggu di meja makan," jawab Isti, sembari melemparkan handuk ke pangkuan Adeline. Kemudian ia keluar kamar guna mengurusi Rio. Sementara Adeline, gadis kecil itu merengut namun tak urung beranjak juga dari tempat tidur. Mama benar. Ia harus segera mandi dan pergi ke sekolah baru. "Papa tidak pulang?" tanya Adeline, sambil mengunyah sesendok nasi goreng buatan Mama. Mama menggeleng, kemudian meletakkan gelas berisi susu untuk Rio. "Ada pasien yang mau melakukan bunuh diri tadi malam, jadi terpaksa Papa harus di rumah sakit semalaman," jawabnya. "Kasihan, padahal Papa belum istirahat sama sekali," lanjut sang Mama. Obrolan mengenai orang-orang yang mempunyai masalah kejiwaan memang sudah biasa mereka bicarakan. "Mah, kenapa sih Papa begitu mencintai pekerjaannya? Mengurusi orang gila itu kan..." "Cukup, Adeline!" hardik Isti sembari menatap tajam wajah Adeline. "Habiskan sarapanmu dan jangan pernah mengatakan hal itu lagi," lanjut Mama. Hardikan Mama membuat Adeline bengong, begitupun dengan Rio. Lalu keduanya sama-sama diam dan tak berani menatap wajah Mama. Ketiganya saling diam. Suasana makan pagi berubah menjadi hening seketika, bahkan sampai acara sarapan itu berakhir. Beberapa saat kemudian Mama berdeham pelan. "Maafin Mama ya. Maksud Mama tidak seperti itu, Adeline. Hanya saja tidak baik mengatakan hal itu. Itu memang sudah tugas Papa. Pekerjaan Papa," jelas Mama. Ada nada penyesalan atas apa yang dilakukannya tadi. Adeline mengangguk tanpa menjawab apa-apa. Dan Rio bahkan tak peduli dengan obrolan mereka pagi ini, karena Rio memang tidak benar-benar mengerti apa-apa. Adeline masih sempat menatap ke arah jendela rumah seberang sebelum mobil yang dikemudikan Mama melintasi rumah tersebut. Rumah mewah di seberang jalan itu nampak sunyi senyap. Sepertinya memang tak ada kehidupan di dalamnya. Di garasi rumah itu terdapat sebuah motor besar dan satu buah mobil yang berdebu. Sementara jendela yang semalam terbuka kini sudah tertutup kembali beserta gorden yang tertutup dan lampu yang mati. Aneh," gumam Adeline. "Apanya yang aneh?" tanya Mama. Ia menatap wajah putrinya dari kaca spion. Adeline menggeleng cepat, lalu membuang muka dari tatapan menyelidik sang Mama. Sepanjang perjalanan kemudian dilalui dengan hening, kecuali Rio. Ia masih saja menyanyikan beberapa lagu, mulai dari Balonku Ada 5, Potong Bebek Angsa, hingga Pelangi dan lainnya. Beberapa lama kemudian, mobil melaju semakin pelan. Mama menghentikan mobilnya di depan gerbang sebuah sekolah menengah pertama. Mama lalu membuka kaca mobil dan ia berbicara sebentar dengan security yang membungkukkan tubuhnya ketika melihat kaca mobil Mama terbuka. Lalu tak lama pintu gerbang sekolah pun terbuka. Mama melajukan kembali mobilnya dan parkir di samping mobil berwarna hitam metalik. "Ayo Adeline, Mama rasa kita sudah terlambat." Setelah mengunci semua pintu mobil, Mama segera menyeret lengan Adeline dan Rio, berjalan cepat menuju gedung sekolah. Tujuan mereka yang pertama adalah ruang guru. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil menemukan ruangan yang dimaksud, dan Mama memberi isyarat kepada keduanya untuk menunggu. Lalu wanita bertubuh langsing itu segera mengetuk pintu ruang guru, lalu masuk setelah mendengar jawaban dari dalam sana. Sementara Mama tengah berbincang dengan beberapa staf guru di sana, Adeline dan Rio duduk menunggu di bangku luar ruangan. Mereka asik memperhatikan murid-murid yang berseliweran di dalam gedung sekolah tersebut, sampai terlihat Mama keluar ruangan dengan diikuti seorang guru perempuan berwajah manis. "Sayang, nah sekarang kau sudah resmi menjadi siswi di sekolah ini," seru Mama. Adeline dan Rio menoleh lalu berdiri bersamaan. "Mama pulang dulu dan nanti tunggu sampai Mama datang menjemputmu,"
Pokoknya jangan keluar dari sekolah sebelum Mama datang. Ingat, ujar Mama. Adeline mengangguk. Dan ini Miss Ira. Beliau adalah wali kelasmu. Terang Mama sembari menoleh pada Miss Ira yang mengangguk lalu tersenyum. Adeline mengangguk kesekian kalinya. Matanya dan mata Miss Ira saling beradu, kemudian keduanya saling melempar senyum. Mama pulang ya, baik-baik dan jangan buat kekacauan lagi, bisik Mama sebelum benar-benar pergi. Adeline mengangguk sekali lagi. Ayo Adeline, teman-temanmu pasti sudah menunggu kita. Oh ya, apa kau kerasan tinggal di kota baru ini? Tanya Miss Ira sembali merangkul bahu Adeline. Kami kan baru sehari tinggal di kota ini, tapi kurasa cukup menyenangkan, jawabnya. Miss Ira tersenyum dan mengangguk. Keduanya mengantar kepergian Mama dan Rio dengan tatapan, hingga Mama dan Rio tak terlihat lagi dan sudah menghilang di balik tembok sekolah. Miss Ira segera mengajak Adeline untuk masuk ke dalam kelas barunya, untuk memperkenalkan dirinya kepada teman-teman baru. Adeline dan Miss Ira melangkah berdampingan, menyusuri selasar sekolah yang sudah sepi, kecuali yang terlihat hanya beberapa petugas piket, anak-anak yang terkena hukum karena terlambat masuk kelas, penjaga sekolah, atau beberapa murid yang membawa buku tugas dari kantor. Adeline menghentikan langkah mengikuti langkah Miss Ira, yang juga menghentikan langkahnya tepat di depan pintu sebuah kelas. Suasana di dalam kelas berubah hening ketika pintu dibuka dari luar. Adeline mengedarkan pandangannya cukup luas. Ruangan kelas yang selama setahun ke depan akan ia huni itu cukup bersih dan terang. Matahari yang berada di sisi jendela membuat kelas ini tidak pengap dan lembab. Setidaknya, sekolah baru Adeline tidak terlalu jauh berbeda dengan kelas sebelumnya, di sekolah lamanya dulu. Selamat datang di kelas barumu, Adeline, ucap Miss Ira menghentikan gerakan bola mata Adeline. Gadis itu mengangguk dan tersenyum. Anak-anak, hari ini kita mempunyai teman baru, seruan Miss Ira sontak membuat kelas menjadi riuh. Mereka berbisik satu sama lain. Adeline, silahkan perkenalkan dirimu, lanjut Miss Ira sembari tersenyum dan beralih menatap Adeline. Adeline mengangguk sambil menatap berkeliling. Matanya berhenti dan tertuju pada seorang gadis yang duduk di pojok paling belakang kelas. Gadis itu sepertinya tak memiliki teman. Well, bukankah dalam setiap kelas selalu ada saja hal yang seperti itu? Adeline, ayo. Adeline tersentak mendengar suara Miss Ira. Ia kemudian mengangguk sekali lagi. Hai, namaku Adeline Maleka, dan kalian bisa memanggilku Adele, seru Adeline dengan wajah sumringah. Oh, Adeline, jawab mereka serempak. Sudah. Adeline, ayo, kau duduk di sana dulu sementara waktu, sampai bangku yang lain selesai dalam pengerjaan, ujar Miss Ira sembari menunjuk ke bangku belakang. Semua mata di dalam kelas beralih pada bangku yang ditunjuk oleh Miss Ira. Lalu tiba-tiba suasana kembali hening. Bahkan rasanya tak ada napas yang terdengar sama sekali. Adeline mengangguk, kemudian dengan pasti melangkah menuju bangku di pojok kelas. Langkahnya diiringi oleh tatapan seisi kelas. Adeline sempat mengernyit. Entah apa yang membuat mereka nampak seperti aneh melihat dirinya. Tapi semua kecurigaannya tak lagi dia pedulikan. Namanya juga murid baru, bukankah hal yang wajar jika diperlakukan seperti itu? Loh, tapi kemana gadis itu? Adeline, Rosiana, berhenti bicara karena sudah saatnya jam pelajaran dimulai. Miss Ira menghentikan ucapan seorang gadis bernama Rosiana, yang baru saja membuka mulut menyebut nama Adeline. Raut wajah Miss Ira sedikit berubah dari yang sedari tadi Adeline tahu. Apa yang salah? Memangnya nggak boleh jika gadis itu menyapa murid baru di kelasnya? Adeline melemparkan senyum pada Rosiana. Sementara Rosiana hanya membalasnya dengan tatapan tajam, tanpa membalas senyum Adeline. Ia seperti menahan napas, tapi kemudian mengembuskannya pelan, seiring dengan anggukan kepalanya sambil matanya beralih pada wajah Miss Ira. Baik, pelajaran kita mulai. Buka halaman 11 bab 3. Suara Miss Ira kembali memecah ketegangan di dalam kelas. Seluruh siswa mengangguk dan pelajaran berlangsung seperti semestinya. Jam demi jam pelajaran telah dilalui. Beberapa detik lagi jam kedua pun akan segera usai. Seluruh murid nampak tak sabar menunggu. Jam istirahat memang hal yang paling ditunggu oleh seluruh siswa. Kring! Semua menghela napas lega,
terutama Rosiana, gadis manis yang sedari tadi sudah tidak sabar untuk menemui Adeline. Miss Ira keluar kelas diikuti oleh siswa-siswi yang berhamburan. Setelah hanya tertinggal beberapa orang saja di dalam kelas, perlahan Rosiana melangkah mendekat. Adeline. Ia menghampiri Adeline yang tengah memasukkan seluruh buku pelajarannya. Ya, Rosiana, sini duduk, jawab Adeline ramah, sembari menepuk bangku kosong di sebelahnya. Namun bukannya mendekat, Rosiana malah mundur satu langkah dari hadapan Adeline ketika ia menyadari seseorang tengah memperhatikannya. Rosi! Seru gadis berambut sebahu menyerukan namanya. Rosiana menoleh, lalu mengangguk setelah melihat tatapan tajam temannya tersebut. Aku duluan ya Adele, ujarnya sebelum meninggalkan Adeline yang menatap bingung kepergian Rosiana. Adele hanya mengangguk sambil mengangkat bahu. Adeline sesungguhnya sedikit bingung dengan sikap Rosiana. Sepertinya gadis itu ingin menyampaikan sesuatu padanya, tapi selalu saja seperti sengaja ada yang mencoba menghalanginya. Tadi pagi Miss Ira, lalu barusan temannya yang lain. Aneh deh, gumam Adeline seraya mengangkat kedua bahu. Kelas Adeline sudah benar-benar kosong. Semua murid sudah keluar kelas. Kemana lagi jika bukan kantin sebagai perburuan yang paling menarik? Adeline berdiri. Gadis itu menatap berkeliling ke seisi kelas. Sepertinya ia merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Tapi Adeline yakin bahwa di dalam kelas tersebut memang sudah tak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Oh ya, di mana gadis itu? Pikirnya. Namun kemudian ia tak peduli. Mungkin tadi Adeline hanya berhalusinasi akibat gugup berada di tempat yang baru. Atau mungkin gadis itu menyelinap dan duduk di bangku yang lain. Adeline mengangkat bahu, lalu mengayunkan langkah santai keluar kelas. Ia berdiri di pintu kelas sambil melihat kiri kanan, kemudian berjalan ke arah kanan setelah melihat tulisan petunjuk jalan dengan tanda panah kantin. Hai teman-teman, buat kalian yang belum aktifin notifikasi, jangan lupa klik like, komen, kemudian subscribe, dan bagikan video ini ke sosial media yang kamu milikin, biar kalian bisa dapetin terus notifikasi dari setiap video yang aku upload. Karena setelah ini aku juga akan menceritakan cerbung-cerbung aku yang lainnya. Oke, selamat mendengarkan. Terima kasih. Di kediaman keluarga Maleka, Mama dan Rio sudah kembali dari sekolah. Rio memang belum langsung aktif belajar seperti halnya Adeline. Hal itu cukup membantu meringankan pekerjaan Isti, karena masih begitu banyak pekerjaan rumah yang belum rampung. Rio, kau sedang apa? Tanya Isti yang baru saja masuk ke dalam kamarnya. Shh, bicaranya pelan-pelan saja. Nanti kakaknya bangun, Mah. Rio menempelkan ujung telunjuknya di bibir mungilnya. Kakak siapa maksudmu? Adeline masih sekolah. Kita baru akan menjemputnya sekarang. Mama menarik lengan Rio dari dalam kamar Adeline. Mama sudah bilang berkali-kali, jangan bicara sendiri. Itu tidak baik, Rio. Orang-orang bisa menganggapmu. Isti! Seruan Gabriel menghentikan ucapan istrinya tersebut. Apa-apaan kau ini? Gabriel menatap istrinya dengan tajam. Isti hanya mengangkat kedua bahu seraya melanjutkan langkah menuruni anak tangga sembari menuntun Rio. Sementara Rio masih sempat tersenyum dengan kepala mendongak ke lantai 2. Adele, apa kau baik-baik saja? Tanya Rosiana saat keduanya melangkah keluar dari dalam kelas. Adeline mengangguk sambil mengangkat kedua alis. Tentu saja aku baik-baik saja. Apa kau melihat aku seperti sedang sakit kah? Aneh sekali anak ini, batin Adeline. Aku baik-baik aja. Memangnya ada yang salahkah denganku? Wajahku nampak pucatkah? Atau aku terlihat seperti orang demamkah? Tanya Adeline bertubi-tubi. Ia tidak kuasa menahan geli akan pertanyaan Rosiana. Entah kenapa, sejak ia masuk ke kelas itu, Adeline merasa risih dengan sikap Rosiana. Gadis pemurung yang sering terlihat menatap kosong itu seolah terlalu berlebihan memperhatikan dirinya. Rosiana terkekeh sambil mengibaskan rambut dengan ujung jarinya. Oh ya Rosi, sepertinya aku harus pergi. Lihat, Mama dan adikku sudah menunggu di sana. Adeline mengakhiri pembicaraan. Rosi menatap ke arah yang ditunjuk oleh Adeline. Tak lama, gadis itu pun mengangguk. Iya Del, pamanku juga sebentar lagi datang menjemput.
jawab Rosie sambil tersenyum. Adeline mengangguk kemudian melambaikan tangan pada Rosie. Sampai jumpa esok, Adeline, gumam Rosie seraya menatap punggung Adeline yang menjauh. Bagaimana hari pertamamu, Adeline? Tanya Mama dengan kedua mata masih fokus di jalanan. Biasa saja, maksudku seperti biasa anak baru, jawab Adeline. Mama mengangguk. Ya ampun, Adele menepuk dahinya sembari meringis. Mama menengok dengan ujung matanya. Apa? Tanyanya. Tak ada, aku hanya lupa bertanya siapa teman sebangkuku pada Rosie, jawab Adele. Rosie, sahabat barumu? Memangnya teman sebangkumu tidak sekolah? Mama memberondongnya dengan 3 pertanyaan sekaligus. Iya, Rosie teman baruku yang aneh, dan teman sebangku aku tidak masuk. Itulah yang aku lupa tidak menanyakannya pada Rosie, jawab Adele, yang kemudian hanya dijawab oh oleh sang mama. Sore ketiga keluarga Maleka menempati rumah baru tersebut. Papa sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya. Entahlah, Gabriel memang sangat mencintai pekerjaannya tersebut, seolah tak ada hari libur bagi pria itu. Setiap hari, bahkan setiap waktu, adalah pengabdian terhadap orang-orang yang mengidap masalah kejiwaan. Adeline sering bertanya pada Papa tentang mengapa Papa begitu mengagungkan pekerjaannya. Mereka adalah orang-orang yang butuh perlindungan. Mereka hanya butuh pelukan, perhatian, dan kasih sayang untuk menyembuhkan depresi yang mereka alami di masa lampau, Adeline. Itu adalah jawaban Papa setiap kali pertanyaan itu dilontarkan oleh Adeline. Isti menghela napas lega. Seluruh barang-barang sudah selesai ia taruh pada tempatnya. Seluruh lantai sudah selesai dipel. Begitupun beberapa figura besar telah menempel di tembok ruang keluarga. Bahkan hingga pretelan yang terkecil sekalipun sudah berada pada tempat yang semestinya. Adeline baru saja selesai mengerjakan PR sekolah. Ia keluar dari dalam kamarnya setelah mematikan lampu. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Mama masih berkutat dengan heken dan gulungan-gulungan benang polister di tangannya. Isti memang memiliki hobi merajut. Oleh hal itu, ia lakukan sebagai pengisi waktu luang. Ia menurunkan sedikit kacamatanya saat melihat Adeline menuruni anak tangga. Mau kemana, Adeline? Tanya Mama. Ambil minum, Ma, jawab Adeline tanpa berpaling. Gadis kecil itu mengambil sebotol air dari dalam lemari es, kemudian membawanya ke atas. Jangan tidur terlalu malam. Mama sering kerepotan membangunkanmu pagi-pagi, Adeline, suruh Mama. Tangannya masih asik dengan rajutan di pangkuannya. Ya, Ma, sahut Adele. Ia kembali ke kamar, meneguk air dalam botol, kemudian meletakkannya di atas meja belajar. Adeline mematikan lampu, kemudian bergegas menuju tempat tidur. Di sana, Elmo seperti biasa dengan setia sudah menunggunya. Mematikan lampu? Sejak kapan lampu menyala? Bukankah sebelum keluar kamar tadi, Adeline sudah mematikannya? Lalu, siapa yang menyalakannya? Adeline terjaga dari tidurnya. Ia kembali menatap waker di atas meja belajarnya yang terletak bersebelahan dengan tempat tidurnya. Jam 11 malam. Lagi-lagi, sudah 3 malam berturut-turut ia terjaga di waktu yang sama. Kali ini, ia mendengar seseorang sedang bercakap-cakap. Adeline berjalan pelan, kemudian berjingkat menuju arah jendela. Ia menemukan jendela di seberang jalan tertutup rapat. Bahkan, tak sedikit pun cahaya lampu terlihat menyala di kamar gadis itu. Adeline melanjutkan penyelidikannya ke arah pintu kamar. Suara itu terdengar samar dari luar. Adeline membuka pintu perlahan. Rio, batinnya. Adeline mendekatkan kupingnya ke pintu. Dari dalam, ia mendengar suara Rio tertawa pelan. Tok, tok, tok. Rio, gumam Adeline pelan sekali, sebab ia tak ingin Mama mendengar. Sunyi senyap. Pintu kamar Rio dibuka oleh Adeline. Rio sedang duduk bersila, menghadap ke jendela kamar yang sama-sama menghadap ke seberang jalan. Rio, kau sedang apa? Tanya Adeline menyelidik. Rio tersenyum, lalu menempelkan telunjuk di bibirnya. Adeline menatap Rio dalam-dalam, kemudian melangkah mendekatinya. Tak lama setelah beberapa langkah Adeline berjalan, senyum Rio langsung hilang seketika. Kakak mengacau, suruh Rio dengan suara tertahan dan bibir mengerucut. Apa maksudmu anak nakal?
Adeline menghampirinya, lalu menjulurkan kepala keluar jendela yang masih terbuka lebar. Tak ada siapa-siapa di sana. "Rio, katakan padaku apa yang kau lakukan tadi," tegas Adeline. Ia menatap wajah adiknya itu dalam-dalam dan penuh selidik. Rio diam, tak menjawab pertanyaan Adeline. "Atau aku akan mengadukanmu pada papa agar kau dibawa ke rumah sakit dan tinggal di sana," ancam Adeline. Oke kak, oke. Tapi ingat, jangan kakak ceritakan ke siapapun. "Janji?" jawab Rio. Adeline mengangguk. "Aku sedang bermain tebak-tebakan dengan kakak itu," jawab Rio berbisik di telinga Adeline sambil menunjuk ke sebuah arah. Adeline berpaling cepat pada arah yang ditunjuk oleh Rio, tapi ia tak menemukan siapapun di sana atau di sekitar tempat tersebut. Bulu kuduknya meremang seketika. Gadis itu menutup jendela kamar Rio, kemudian menarik tirai hingga menutupi jendela rapat-rapat. "Rio, tidurlah. Nanti ketahuan mama dan kau akan dihukum," ujar Adeline, menepuk bantal milik Rio dan memintanya untuk segera berbaring. Rio menggeleng keras dengan wajah memberengut. "Enak saja, baru datang sudah perintah-perintah," sungut Rio. Adeline memelototinya. Rio hafal benar jika sudah begitu. Artinya, Adeline tidak main-main. Anak lelaki itu kemudian akhirnya mengangguk, meski dipenuhi perasaan kesal. Setelah itu, Adeline menarik selimut dan menutupi tubuh Rio hingga ke leher. Setelah itu, Adeline keluar dari kamar Rio, setelah memastikan bahwa benar di sana tidak ada seorang pun orang lain. Dengan dada berdebar, Adeline menutup kembali pintu kamar Rio. Pagi itu, suasana sarapan mendadak hening. Adeline menghabiskan sisa roti dalam diam. Diam-diam ia menatap Rio yang tengah lahap menyantap rotinya. "Ada apa? Kenapa suasana sarapan kali ini sepi sekali?" tanya papa. Adeline menggeleng. "Aku tak apa-apa." "Oh iya Pak, apa papa tahu soal tetangga kita yang di seberang jalan itu?" jawab Adeline, sekaligus membuat pertanyaan baru untuk papa. "Rumah nomor 13 itu maksudmu?" ulang papa. Adeline mengangguk. Sementara itu, mama mendengarkan percakapan keduanya sambil memakaikan kaos kaki Rio. "Papa nggak tahu, belum sempat mengunjungi tetangga di sekitar sini kan?" jawabnya. "Besok kan hari Minggu, Pak. Kurasa waktu yang tepat untuk berkunjung ke rumah tetangga," mama menimpali. Adeline mengangguk senang. Sesungguhnya, ia memang hanya ingin tahu banyak soal rumah di seberang jalan itu, bukan yang lain. "Ya, baiklah. Besok pagi kita akan menemui tetangga-tetangga dekat sebagai perkenalan kita kepada mereka," jawab papa. Adeline berseru hore. "Aku sudah berkenalan dengan kakak yang di sana," seru Rio. Adeline menoleh dengan cepat padanya, kemudian melotot, memberi kode agar Rio berhenti melanjutkan ceritanya dan tak mengatakan apapun soal tadi malam. Rio menunduk. Sepertinya ia paham dengan maksud Adeline, dan beruntungnya ucapan Rio tadi tidak menjadi perbincangan yang berkelanjutan di tengah sarapan pagi itu, sebab tiba-tiba ponsel dalam saku kemeja papa berdering. "Sayang, aku harus segera ke rumah sakit," ujar papa lalu berdiri dan membetulkan letak dasi di lehernya. "Tapi Gabriel, sarapanmu belum selesai," protes Isti. "Aku akan memakannya di mobil." "Adeline, tolong masukkan roti papa ke tempat bekal ya," pinta papa. Adeline mengangguk. Sudah, selesaikan sarapanmu, biar mama yang melakukannya." Isti menahan tangan Adeline dan mengambil alih pekerjaannya. Adeline mengangguk, ia urung beranjak dari tempat duduknya. Sementara mama di dapur dan papa mengambil perlengkapan kerjanya di kamar, Adeline memanfaatkan waktu untuk berbicara dengan Rio. "Rio, dengarkan aku. Jangan sampai keceplosan soal semalam," peringatnya seraya menatap dalam-dalam mata Rio. Adiknya yang tengah mengunyah roti itu terdiam, lalu mengangguk. Aku hanya takut keceplosan," jawabnya polos. Adeline mengembuskan napas kasar. Ucapannya menggantung karena mama tiba-tiba sudah muncul dari dapur. "Rio, habiskan rotinya, jangan seperti itu," perintah Isti dan menunjuk tepian roti yang berserakan di atas piring. "Iya mah, lain kali nggak akan lagi," jawabnya malas. Pagi yang dingin namun terasa segar. Burung-burung berterbangan dari satu pohon ke pohon besar lainnya yang berjajar rindang di sepanjang jalan menuju gerbang sekolah Adeline. Gadis itu kini sudah terbiasa berangkat sekolah sendiri tanpa diantar oleh mama.
Edlin memasuki ruang kelas. Seperti biasa, ia duduk di bangku pojokan kelas dan menunggu bel tanda masuk berbunyi. Dan tiba-tiba ia mengingat sesuatu hal. Edlin berdiri mencari keberadaan Rosiana, tapi ia tidak menemukan gadis itu. Edlin lalu memutuskan untuk melanjutkan langkah. Kemudian menghampiri 3 orang siswi yang sedang berbicara di bangku salah satu dari mereka. "Hei," sapa Edlin. Ketiganya berpaling serempak. "Halo juga, ada apa Edlin?" tanya Mawar. Boleh aku tanya sesuatu?" tanya Edlin dengan hati-hati. Sebab ia tahu dari kemarin ada banyak hal yang ia tak pahami soal kelas ini, terutama bangku di sebelah tempat ia duduk. "Aku hanya ingin tahu siapa orang yang duduk satu bangku denganku. Ya, apa dia sedang sakit hingga tidak masuk?" tanya Edlin setelah tidak ada respon sama sekali dari ketiganya. Ketiga gadis itu saling tatap. Lagi-lagi tak ada yang menjawab pertanyaannya. Edlin bingung melihat ulah ketiga teman sekelasnya itu, dan ia menggaruk-garuk kepalanya sendiri karena tidak tahu harus bicara apa lagi. "Maaf Edlin, aku masih ada PR yang belum kukerjakan," ujar Mawar tiba-tiba. Ia melangkah terburu menuju tempat duduknya. "Aku mau ke kantin," sahut Widi. "Aku ikut," Yona menimpali ucapan Widi. Tinggallah Edlin sendiri dalam kebingungan. Baiklah," jawab Edlin. Meski kecewa dengan respon ketiga teman-teman sekelasnya, tapi Edlin tidak bisa memaksa mereka. Ia hanya mengangguk lalu memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya. Benar-benar ada yang tak beres, gumamnya dalam hati. Sementara itu, Mawar dari tempat duduknya mengintip melalui celah antara buku yang dipegangnya. Kemudian berpura-pura menyibukkan diri saat Edlin sudah kembali ke bangkunya, lalu duduk dan menatapnya dari sana. Edlin mengangkat kedua bahu dan alis secara bersamaan. Sepertinya ia harus mencari tahu sendiri soal ketidakberesan ini. Selama pelajaran berlangsung, Edlin sama sekali tidak berfokus pada pelajaran. Sesungguhnya ia tidak perlu berlebihan, tapi dorongan hatinya begitu kuat dan tetap merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang disembunyikan oleh teman-temannya atau bahkan mungkin oleh semua orang yang berada di sekolah ini. Jam istirahat pun tiba. Edlin menghela napas lega. Ia sudah bertekad bahwa ia akan bicara dengan Rosiana. Edlin tak ingin menjadi satu-satunya orang yang tidak mengetahui hal apa yang terjadi di dalam kelasnya sendiri, apalagi dengan bangku yang diduduki olehnya. Ini jelas ada yang tak beres. "Rosi!" Edlin buru-buru berlari sebelum kehilangan Rosi di jam istirahat ini. Ia berdiri di pintu kelas. Rosi yang baru saja keluar kelas langsung berbalik. Ia berdiri menunggu Edlin yang berjalan ke arahnya. "Ada apa?" tanyanya. Setelah Edlin berada di dekat. Aku ingin tahu soal bangku kosong di sebelahku," jawab Edlin dengan napas terengah. Sama halnya dengan Widi, Mawar, dan Yona pagi tadi, tingkah Rosiana pun seketika aneh. Rosiana berdiri gelisah. Ia menggigit-gigit bibirnya sendiri. "Ada apa, Rosi? Kenapa semua orang seperti sedang menyembunyikan sesuatu?" tanya Edlin sedikit meninggikan suaranya. "Shh, jangan kencang-kencang," ucap Rosi sambil menempelkan telunjuk di bibirnya. Rosiana berdiri gelisah, matanya liar menatap kiri, kanan, dan sekitarnya. Aku benar-benar tak mengerti. Ada apa sebenarnya?" keluh Edlin. Rosi menyeret lengan Edlin cepat dan membawanya untuk menjauh dari keramaian. "Dengar Edlin, sore nanti jam 4 temui aku di Cafe Sani. Jika kau mau tahu yang sesungguhnya," bisik Rosi. Edlin termenung, tapi kemudian ia menganggukkan kepala. Sangat membingungkan. Sekedar bertanya tentang seseorang saja, Rosi sampai harus mengatakannya di luar sekolah. Batin Edlin. Edlin kembali ke dalam kelas. Malas rasanya menerima ajakan Rosi untuk makan di kantin. Yang ingin ia lakukan hanya diam di kelas dan mengira-ngira beberapa hal. Perlahan ia meneliti bangku kosong yang ada di sebelahnya. Tidak ada yang aneh, semuanya normal-normal saja, bahkan tidak ada yang mencurigakan dengan bentuk bangku itu sekalipun. Edlin duduk kembali di bangkunya, lalu mendesah dan menopang dagu dengan kedua tangan bertumpu pada meja. Sementara itu, teman-teman lainnya satu persatu mulai memasuki kelas. Jam istirahat akan segera berakhir, dan jam berikutnya adalah mata pelajaran kimia. Sesekali dari bangkunya, Rosiana melirik ke arah Edlin.
Adeline tak peduli, dan nanti ia akan mendengar semua penjelasan dari Rosiana sedetail-detailnya. Adeline baru saja selesai mematut diri di depan cermin. Sore itu ia akan menemui Rosiana di kafe Sunny. Semoga saja Rosie tidak sedang mencoba mengerjainya. Adeline keluar dari kamar, kemudian bergegas menuruni anak tangga. "Ma, aku pamit ya," seru Adeline sambil menuruni anak tangga. "Kau mau kemana, Adeline?" tanya Mama yang baru keluar dari arah dapur. Ia mengangkat alis melihat Adeline yang sudah rapi dan bersiap pergi. "Aku mau ketemu Rosie di kafe Sunny. Itu loh teman sekelasku yang ada ceritain kemarin ke Mama." "Dah Mama," jawab Adeline kemudian mengecup pipi mamanya. Isti hanya mengangguk lalu mengecup pucuk kepala Adeline. "Jangan lama-lama Adeline," seru Mama bersamaan dengan menghilangnya tubuh Adele di balik pintu. "Iya Ma," jawab Adeline dari luar rumah. Adeline tiba di kafe Sunny beberapa menit kemudian, dan ia mendapati Rosie sudah duduk gelisah menunggunya. "Maafkan aku sedikit terlambat Rosie," sapa Adeline, lalu duduk berhadapan dengan gadis itu. Rosiana mengembuskan napas lega saat melihat Adeline datang, lalu mengangguk dan tersenyum. "Aku pikir kau tak jadi datang Adeline," jawab Rosie. "Jadi, apa yang ingin kau katakan soal teman sebangkuku itu Rosie? Kenapa harus di sini sih?" Adeline tidak sabar. Ia bahkan belum sempat memesan apapun karena rasa penasarannya sudah terlanjur di ubun-ubun untuk mengetahui soal bangku kosong itu. "Apa nggak sebaiknya memesan sesuatu dulu?" tanya Rosie. Adeline akhirnya mengangguk malas. Padahal ia sudah tidak sabar untuk mendengar cerita Rosiana. Adeline memesan 2 porsi kentang goreng dan segelas es jeruk karena Rosie sudah memesan minumannya di mejanya terlebih dulu. "Ayolah, ada apa?" tanya Adeline setelah pelayan meninggalkannya. Terlihat Rosie menghela napas berat sebelum menjawab pertanyaan Adeline. "Adeline, dengarkan aku. Gadis yang duduk di bangku di sampingmu itu, dia sudah meninggal dunia," jawab Rosie. Adeline mengernyit. "Sudah meninggal? Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin sih? Lagi pula, memangnya kenapa kalian harus takut itu? Semua orang pasti akan mati bukan?" tanya Adeline. Ia merasa jika mereka terlalu berlebihan memperlakukan seseorang yang meninggal dunia. "Adele, kau tak tahu apa-apa. Armila meninggal dunia karena..." Rosie menghentikan ucapannya. Ia duduk gelisah antara mengatakan yang sesungguhnya atau tidak. Beberapa detik kemudian, "Karena dibunuh seseorang," bisik Rosie. "Apa? Dibunuh?" pekik Adeline dengan mata membulat. Rosiana mencubit tangan Adeline cukup keras, sebab pada saat bersamaan beberapa pengunjung serempak mengalihkan pandangan mereka kepada dua gadis itu. "Au!" jerit Adeline. Ia merasakan sakit di tangannya gara-gara cubitan Rosie. "Kau serius Rosie?" bisik Adeline. Ia memelankan suaranya dan tak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. "Apa aku terlihat sedang bercanda Adeline?" Rosie bertanya balik. Ia masih kesal dengan tingkah Adeline barusan tadi. "Tapi kenapa? Siapa yang melakukannya?" tanya Adeline lagi. Rosie menghela napas panjang. "Ceritanya terlalu panjang Adeline, tapi yang jelas kau harus berhati-hati. Bila perlu, minta ke Miss Ira agar kau segera dipindahkan dari bangku itu," jawab Rosiana sambil mengangguk-angguk. Adeline diam sejenak. "Memangnya ada hubungannya dengan bangku itu?" selidiknya. "Banyak." Kemudian hening. Pantas saja." "Pantas saja apa?" tanya Rosie dengan wajah penasaran. "Waktu pertama kali aku masuk kelas, aku benar-benar melihat gadis itu duduk di bangku tepat di samping bangkuku. Tapi kemudian ketika aku berjalan ke sana, dia sudah tak ada. Awalnya aku pikir dia pindah tempat duduk. Sewaktu aku memperkenalkan diri di hadapan kalian itu loh," terang Adeline, membuat Rosiana semakin gelisah. "Adeline, aku rasa itu sebuah firasat tak baik." Rosiana nampak cemas. Berkali-kali ia terlihat menggigit bibirnya. "Rosiana, ceritakan padaku kejadian yang sebenarnya," minta Adeline. "Besok siang aku ke rumahmu ya. Aku akan menceritakan semuanya," jawab Rosie. Adeline mengangguk, kemudian memberikan alamat rumahnya pada Rosie. "Ya sudah, ayo pulang. Sudah hampir malam," ujar Adeline. Ia mencomot kentang goreng yang belum disentuhnya sejak tadi karena terlalu tergesa ingin tahu soal bangku kosong di dalam kelas mereka. "Tapi ingat, jangan sampai seorang pun tahu jika kau mengetahui segalanya dari aku," jawab Rosie.
saat keduanya berjalan keluar dari dalam kafe. "Iya, aku janji," jawab Adeline. Rosie menghentikan langkah dan Adeline mengikutinya. "Apa?" "Janji, serius, sumpah ya," desak Rosie sekali lagi, hanya sekedar untuk meyakinkan dirinya bahwa Adeline tidak akan mengingkari janji. "Swear." Adeline mengangkat jari telunjuk dan tengahnya berbarengan. Rosie mengangguk percaya, kemudian keduanya melangkah berbarengan meninggalkan kafe. Hai, sekian cerita di part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di video yang berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, kemudian subscribe, dan aktifin juga notifikasi biar kalian bisa dapetin info dari setiap video yang aku upload. Terima kasih.